Halo guys, nah kembali lagi bersama saya di channel Stockaholic ya. Sekarang tanggal 22 Januari dan di video kali ini saya akan membuat konsep yang sedikit berbeda. Kalau biasanya kan saya mulai langsung dengan analisa saham, tapi kali ini mulai video ini saya akan memulai dengan sedikit sharing sekitar ya mungkin 1-2 menit lah tentang apa yang kejadian-kejadian menarik apa yang saya dapatkan selama 1 minggu ini. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada para teman-teman subscriber, di mana per hari ini subscribernya sudah mencapai 3.760 ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video-video saya. Dan juga kalau ada teman-teman yang ingin berteman dengan saya juga ada platform media sosial di Facebook. Nah, ini bisa di-search ya di Johan Jascha ini. Ini saya kasih lihat sedikit ya tentang Facebook saya. Ini foto-foto saya, terus lah ini saya bersama istri ya. Ini foto saya sama istri, terus nah ini saya sama anak-anak kantor lah. Nah, oh ini kayak mafia Hongkong sendirian ini di tengah. Terus sama, nah ini mungkin sedikit background saya ya di album, karena sebelumnya kan saya nggak pernah cerita tentang background ya. Nah dulu itu saya suka main game guys, jadi ini ada foto-foto ketika saya itu bermain game Dota. Nah teman-teman mungkin ada yang suka main game, kalau sekarang kan zamannya Mobile Legends ya, kalau dulu gamenya itu Dota. Nah ini adalah foto-foto saya ketika bermain game, dimana dulu itu saya aktif untuk ikut lomba-lomba guys. Jadi saya kan di Surabaya, ikut lomba, juara Surabaya, terus ke Jakarta, di sana sampai bahkan ke luar negeri. Nih ada fotonya lomba di Malaysia, terus ini foto sama bule-bule ya. Ini ada Kuroki, sekarang juara dunia nih si Kuroki ini. Nah ini yang di Facebook saya ya, dan terakhir adalah di Instagram. Ini teman-teman juga bisa add Instagram saya di ini Johan Jascha ini sama. Oke, terus jangan lupa kalau teman-teman masih belum punya grup saham, saya juga punya channel saham yaitu Stockaholic Spasi ID. Ini kita adalah komunitas tenang nggak berbayar ya. Jadi ini komunitas free di mana kita bisa saling support dan sharing, berbagi edukasi tentang saham lah. Karena saya pun juga perlu untuk belajar dari teman-teman semua. Oke, nah saya akan sharingkan satu hal yang menarik di minggu ini, di mana ini ya. Nah, ini berkat teman-teman juga ya. Saya tadi pagi dapat email nih. Selamat siang Johan Jascha, perkenalkan saya dari bla 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 bla. Intinya dia dari perusahaan trading forex dan investasi. Terus ya, dia menawarkan untuk kerjasama influencer atau paid promote. Wah, ini pertama kalinya ya saya menerima tawaran seperti ini. Cuman sayangnya karena ia ada bergerak di bidang forex, jadi saya balas seperti ini. Sebelumnya terima kasih atas penawaran, saya masih belum bisa menerima kerjasama dengan perusahaan trading forex. Kenapa kok saya nggak mau menerima? Bukan karena sombong ya, tapi karena saya pribadi memang punya prinsip bahwa saya nggak mau untuk berkecimpung di dunia ini dan tidak mau mengajak orang untuk berkecimpung juga di dunia ini. Saya punya pengalaman bekerja di futures forex ya di tahun 2010-2011an, dan saya lihat memang banyak sekali orang-orang yang loss berat ketika trading forex ya. Jadi lossnya itu benar-benar uangnya sampai habis. Jadi lebih banyak yang loss daripada yang profit. Bahkan kalau saya bisa bilang 90% ke atas tuh loss lah. Seperti itu. Tapi ini murni view dari saya. Mungkin ada juga orang-orang di luar sana yang bisa profit, make profit dari forex. Cuman kalau saya pribadi punya prinsip bahwa enggak deh, kalau resikonya terlalu besar, kalau saya promosikan terus banyak yang loss kan saya juga nggak enak. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke sahamnya ya. Nah, sekarang ini saya close dulu. Nah, ini IHSG di Jumat hari ini, sekarang tanggal 22 ini ditutup melemah cukup parah ya, 1,6%, ada di level 6307. Nah, pelemahan IHSG ini merupakan lanjutan setelah kemarin. Ini saya lihatkan chart yang 5 days ya. Nah ini ya, dia terus melemah. Ini di ya IHSG kan sempat drop parah nih di tanggal 19. Bukan drop parah sih, cuman dia masih ketahan karena bankingnya itu
masih kuat, BRI dan BCA-nya masih kuat, tapi saham-saham ya kayak KF, Antam, BRIS itu kan semua pada berguguran ARB. Mengapa kemarin kok bisa berguguran tanggal 19 itu ya kalau nggak salah ya. Itu ada spekulasi yang mengatakan bahwa terkena for sale ya, dimana apa sih arti dari for sale? Nih, saya kasih ilustrasinya. Misalkan teman-teman punya saham, di portfolionya itu ada saham KF 100 juta, terus ada saham Antam 50 juta. Terus teman-teman lihat nih, katakanlah ini masih harga 7.000 ya. Ini saya kasih lihat nah ini ya, masih di harga ini. Terus, saham KF ini kok tiba-tiba naik, dibelilah pakai margin. Margin itu artinya uang hutang dari sekuritas, dimana yang aslinya 100 juta KF, 50 juta Antam, KF-nya ditambahin lagi nih, 100 juta lagi, jadi 200 juta KF, Antam 50 juta. Contohnya misalkan seperti itu. Nah ternyata KF itu besoknya ditutup ARB. Kalau ARB otomatis kan nggak bisa dijual, ya kan? Nah karena sudah pakai uang margin, 100 juta KF-nya kan pakai margin, dia harus bayar bunga nih. Nah, terus besoknya ternyata ARB lagi, besoknya ARB lagi, besoknya lagi ARB. Nah, biasanya kalau akunnya pakai margin atau T+, itu kalau misalkan nggak di top up dananya, maka dia akan dijual paksa oleh sekuritasnya. Tapi memang sebelumnya biasanya ada email notifikasi bahwa ini loh, sudah mau jatuh tempo nih dana marginnya. Mau di top up nggak? Nah, kalau nasabah tidak bisa top up, otomatis akan di for sale. Cuman parahnya, lah kalau KF lagi ARB kan nggak bisa di for sale tuh. Jadi ia akan mencari saham lain di portfolionya yang bisa di for sale. Nah, jadi kalau adanya KF dan Antam ya Antamnya akan kena for sale. Kalau adanya misalkan KF dan BCA atau KF dan BRI, nah yang di for sale ya yang bisa dijual saat itu. Seperti itu ceritanya yang membuat IHSG itu bukan IHSG ya, saham-saham tertentu yang kayak farmasi, BRIS, Antam itu drop parah. Nah, mengapa kok yang drop itu cuman kayak KF, INAF, BRIS, Antam? Karena itu adalah saham-saham yang lagi trending yang dipegang oleh retail. Banyak sekali retail-retail yang megang saham-saham tersebut. Nah, kalau kayak BCA kenapa kok nggak drop? BRI kenapa nggak drop? Karena retail ya lagi nggak pegang saham-saham seperti itu. Dan saham-saham ini kan lagi digoreng semua, habis digoreng. Nah ini kayak KF dari harga berapa nih? 3.000 jadi 7.000. Nah terus disikat sama bandarnya. Sama kayak BRIS misalkan dari harga berapa nih? 1.000-an jadi hampir 4.000. Terus disikat juga. Nah seperti itu contohnya ya. Jadi kejatuhan kemarin kalau menurut saya melihat itu ada hubungannya dengan for sale, dimana bursa akhirnya juga bukan bursa, maksudnya ada beberapa sekuritas yang sampai mengeluarkan announcement ya. Kalau pakai dana hutang harus bijaksana, bla 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 segala macam itu dikeluarkan semua announcement seperti itu. Jadi IHSG drop cukup tajam. Nah ini adalah minggu-minggu berdarah ya di minggu ini. Tapi ada secerca harapan ketika kita melihat dari inflow asing ya, di mana asing Jumat hari ini masih masuk 137 miliar. Dan selama one week, asing masih masuk 600 miliar. Jadi masih net buy loh. Di saat retail-retail bergejolak, merah semua portonya kena KF, INAF, Antam, BRIS, asing ini malah masuk 600M seminggu kemarin. Kalau selama 1 bulan, asing totalnya masuk 7,8 triliun. Nah ini angka yang sangat besar ya. Untuk asing masuk. Jadi ini adalah secerca harapan untuk IHSG. Kalau asingnya juga out, wah itu bahaya sekali. Seperti itu. Nah ini ya IHSG, dimana candlenya sekarang lagi ada di supportnya ya, di angka berapa terakhir closing ini 63 ya, 6.300an. Ini level supportnya ada di 6280 ini. Seperti itu. Nah, support berikutnya kalau sampai jebol ada di 6150-an ini ya. Ini di sini. Untuk IHSG. Nah, kalau kita lihat foreign flow-nya malah naik itu. Foreign flow-nya asing malah masuk. Nah, kita lihat ya bagaimana minggu depan. Apakah IHSG benar-benar akan terseret turun ke 6150 koreksi setelah dia naik beruntun, dan juga ada kan berita PSBB apa ya istilahnya PPKM atau apalah, pokoknya intinya PSBB
yang diperpanjang. Nah, itu ada juga yang bilang bahwa hal itu menyebabkan Jumat ini IHSG koreksi. Seperti itu. Nah, terus ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah di Bakri Group ya, di mana Bakri Group ini Bumi, Dewa, sama BRMS itu kompak jatuh semua, hancur. Nah, setelah sempat naik kenceng, tiba-tiba hancur seketika. Ini waktu di grup saya sempat ada bilang tanggal kalau nggak salah 18 ini ya. Tanggal 18 ini. Oh ya, kalau trading saham-saham macam begini kita jangan sampai pernah lupa pasang cut loss ya, pasang stop loss. Itu wajib sudahan. Nah, di tanggal 18 ini ada sinyal sell kuat itu ketika CS jualan 89 miliar ini. Nah, ini sudah harus kita sell off ya. Kalau ada satu sekuritas jualan 90 miliar, ini kan gede banget ya. Ya ini sudah pasti big playernya. Kalau dia sudah keluar, ini kita harus benar-benar bersihkan barang. Terus dikonfirmasi di tanggal 19 juga, itu keluar lagi 107 miliar CG Citigroup. Nah ini 2 hari ini sudah menunjukkan bahwa hindari saham-saham Bakri Group. Kenapa kok Bumi sebagai patokan? Karena kalau buminya naik, baru biasanya anak-anak perusahaan yang lainnya itu ikut naik. Kalau buminya ambles turun, maka yang lainnya itu biasanya ikut turun. Nah, contohnya juga Dewa ya. Dewa kalau nggak salah, Dewa di tanggal 18-19 ingat saya nggak ada sinyal yang, nah ini masih nggak kelihatan sinyalnya. Tapi waktu buminya sudah keluar distribusi sebaiknya kita langsung lepas. Nah, di 19-nya yang keluar YB ini salah satu broker bandar yang sering dipakai oleh Bakri Group juga. Bakri ini mainannya keras ya, jadi dia pakai sekuritas banyak sekali. Nah ini sudah sinyal ya, 9,7 miliar keluar. Ini harus cabut di tanggal 19 ini. Kayak gitu. Nah selanjutnya ini sudah pembantaian ya, ARB. Oke, terus yang kedua jadi untuk Bakri Group sementara hindari dulu karena dia sudah distribusi, sudah masuk downtrend. Terus yang kedua adalah konstruksi ya, di mana Wika, WSKT sama PTPP ya terakhir. PTPP. Ini kompak drop parah. Nah, yang saya bahas adalah Wika dan WSKT. Nah, kalau teman-teman ikut di grup Telegram saya, jujur saya juga lagi floating minus di saham Wika. Nah, jadi teman-teman yang lagi minus di saham konstruksi, saya juga ikut lagi floating minus. Dan di hari ini pun saya nambah di harga 1955, di ARB-nya itu saya beli lagi. Seperti itu. Cuman nggak usah khawatir ya, karena kalau kita sudah punya trading plan yang jelas, kapan untuk cut loss, segala macam. Contohnya misalkan seperti ini ya. Untuk Wika. Wika ini kalau kita lihat secara chartnya, nah ini ya, dia sebenarnya sekarang juga ada di titik supportnya. Ini kalau kejebol, ini adalah support terakhir yang merupakan batas tahanan saya, yaitu di 1850. Kalau 1850 ini dia jebol, ya kita memang harus cut loss. Jadi memang cut loss, terus floating profit, floating minus itu adalah makanan sehari-hari trader. Seperti itu. Nah, jadi memang wajar lah. Kalau misalkan teman-teman melihat tuh ada investor-investor lain yang bilang bahwa oh hari ini semua sudah full cash, atau kalau misalkan saham naik tiba-tiba dia bilang sudah punya sahamnya. Nah itu dewa ya. Jadi tidak mendingan kita ini juga sebagai investor pun itu pasti juga pernah mengalami suatu loss. Itu nggak mungkin kita investor tuh 100% benar ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada investor yang kalau misalkan IHSG turun, dia bilang sudah full cash. Kalau IHSG naik, dia bilang sudah pegang saham-saham yang naik. Itu kemungkinan hoax ya. Seperti itu. Teman-teman harus hati-hati lah. Karena sekarang saya melihat soalnya trennya cukup menyedihkan ya. Banyak investor tuh yang suka pom-pom saham. Jadi ketika sahamnya, dia misalkan sudah pegang saham A. Terus dia bilang bahwa saham ini bakal naik ketika itu dia pom-pom terus supaya pengikut-pengikutnya itu beli saham tersebut. Nah dia jualan. Nah hal seperti itu yang menurut saya cukup parah karena Indonesia sekarang ini lagi krisis edukasi ya, dimana ya ini contohnya kayak margin call ini for sale itu banyak terjadi loh sekarang. Jadi itu kenapa? Karena kan tingkat edukasinya sangat rendah. Terus ada orang yang investor yang pom-pom saham. Nah itu kan bikin kacau nih. Saya pinginnya juga investor-investor retail di Indonesia ini juga belajar lah. Ketika beli saham,
itu punya trading plan yang jelas, money management yang jelas, juga menganalisa juga. Jadi nggak beli itu ngawur-ngawuran seperti itu. Terus jadi untuk konstruksi saya terus terang juga lagi pegang, lagi hold, cuma nggak masalah ya. Memang sekarang lagi floating minus. Nah, untuk secara bahan terminologinya di hari ini ada akumulasi dari aset ya. Dia buy sebanyak 21 miliar. Terus yang top sellernya MG ini Semesta. Semesta ini yang lagi trending itu yang Yudamulu gitu ya, dari Semesta itu yang lucu-lucuan lah. Nah, terus tanggal kemarin Wika ini, nah ini masih cukup berimbang, biasanya nggak terlalu mencolok ya. Cuman foreign-nya ini memang yang lagi keluar. Ini ya kayak kemarin keluar AK sama CS, tapi nominalnya nggak terlalu besar sih untuk foreign keluarnya. Wika terakhir di closing di 1960 ya, nggak ARB. Nah ini kita lihat perkembangannya minggu depan, dimana minggu depan kan ada sovereign wealth fund ya, yang katanya akan diumumkan minggu depan. Nah ini yang seharusnya menjadi katalis positif konstruksi, tapi kenapa kok konstruksi malah ambles seperti itu? Nggak apa-apa, itu adalah risiko seorang trader lah. Kita sudah biasa untuk bermain di antara floating minus, floating profit, itu sudah biasa. Terus ini saya kasih lihat BCA, dimana kenapa kok saya tampilin? Nah ini BCA ini adalah salah satu yang menopang IHSG ya. Kalau BCA ini sampai ikut rontok, maka kejatuhan IHSG ini bisa lebih tajam dari hari ini. Jadi IHSG ini mostly ditopang oleh saham BCA dan BRI, dua saham ini. Nah ini BCA BRI, kalau dua saham ini rontok, maka IHSG ini rontoknya bakal lebih gila lagi. Nah kayak hari ini kan sebenarnya banyak saham-saham yang ARB itu, tapi IHSG-nya turunnya kan 1,6%. Kelihatannya itu kecil, aslinya kan juga dalam ini sahamnya, rontoknya ARB ini. Nah jadi ini saya kasih lihat kenapa kok saham-saham banyak yang ARB tapi IHSG itu dropnya 1,6%, karena yang menopang IHSG adalah BRI dan BCA. Itu bukan 100% ditopang sama dua perusahaan ini, tapi itu sebagian besar lah, di atas 20%. Seingat saya bobot ya, bobotnya dua perusahaan ini. Seperti itu. Nah, terus kita akan melihat dari foreign-nya ya. Foreign kan foreign-nya masih inflow tuh. Selama seminggu ini dia masuk di saham apa aja? Dia masuk di BRI, BMRI, BCA, Astra, nah Antam, Inco, TOWR. Nah cuman saya akan lihatkan di 4 ini ya. Top 4 ini masih blue chips ya, LQ45. Nah jadi kita boleh lah kita merasa loh kok IHSG ini kok drop terus. Cuman kita juga harus berpikir dari sisi foreign ya. Kenapa kok si foreign ini masih masuk terus ya? Kalau IHSG ini memang mau hancur, karena banyak yang panik kan, yang IHSG mau seperti Maret ini drop parah terus segala macam dan sebagainya. Nah ini saya akan kasih lihat bahwa foreign ini juga masuk loh, dan dia masuk itu selama 1 bulan sudah 5 triliun, 1 minggu ini dia masuk berapa tadi? 600 miliar ya. Dia masuk di top banking. Nah untuk top banking ini saya prefer ke ini ya, Bank Mandiri, BMRI ini. Nah, saya melihat ini juga cukup menarik, di mana foreign-nya masuknya kenceng sekali ya. Ini garis foreign flow-nya. Nah, seperti ini di Bank Mandiri. Nah, kalau teman-teman mau bersabar, teman-teman bisa antri untuk beli di sini ya, di level 7040 ini. Untuk Bank Mandiri ya. Kalau yang lainnya mungkin kenaikannya sudah lebih tinggi dari Bank Mandiri ini. Coba saya lihat bentar ya, BMRI. Ini terus secara brokernya. Ini foreign-nya masuk 200 ini 285 M ya. ZP ini gede banget ini. Si ZP ya. Nah ini ya. Nah ini ada akumulasi gila-gilaan oleh ZP ini. Maybank Kim Eng. Sebanyak 282 miliar. Nah ini satu sinyal yang sangat bagus ya untuk saham BMRI. Kalau teman-teman suka yang blue chip ya, dan suka yang banking, nah ini adalah salah satu yang menarik. Kalau kita compare dengan BRI juga ada inflow masuk. ZPAK ini broker foreign ya. Yang keluar YU Kaset MS. Nah ini, jadi foreign-nya juga masih inflow, cuman nggak semencolok tadi ya. Nggak semencolok Bank Mandiri. Bentar saya coba cek yang Mandiri. Kalau seminggu kemarin
Saran jangan terlalu banyak miminya. Oh iya, ini video yang lama ya, banyak mimi-miminya. Terus, ini ya, oh ini ZP berarti akumulasi gila-gilaan. Kapan nih dia akumulasi? Tadi kan 280. Tanggal 18, 32, tanggal 11, 47. Oh, dia setiap hari beli. Ini ZP-nya enggak, dia jualan tanggal 21. Oh ya, tanggal 21. Berarti 2 hari ini si ZP Maybank ini mengakumulasi gila-gilaan saham BMRI. Nah, jadi kalau teman-teman suka yang banking, coba perhatikan ya, masukkan ke watchlist-nya teman-teman. Konstruksi sudah ya, jadi saya masih hold. Untuk kenapa kok saya nggak pegang yang Waskita? Karena ya ini ya, saya kasih lihat. Memang banyak yang bilang SWF ini menguntungkan Waskita. Maksudnya impact untuk perusahaan konstruksi itu lebih banyak ke Waskita, dampak positifnya daripada Wika. Nah, cuman saya sendiri juga melihat secara fundamentalnya di mana Waskita ini terakhir ini masih suffer ya, masih rugi 2,6 triliun ya. Nah, terus kalau untuk Wika dia sudah nggak sampai rugi ya, dia sudah surplus walaupun kecil sekali terdampak COVID ya di kuartal ketiga kemarin. Jadi secara fundamental saya masih melihat Wika ini masih lebih safe lah. Dan secara persentase kenaikan kalau kita perhatikan itu Wika juga lebih nggak terlalu setajam Waskita. Waskita misalkan kalau kan kita lihat dari 700 sampai ke 1700-an lah, naik 100% lebih sudahan ya. Nah kalau Wika ini kan dari 1000 berapa nih, 1250 sekarang masih naik 100% aja belum masih kan. Seperti itu. Jadi secara persentase juga dia masih belum terlalu naiknya nggak sekencang Waskita. Kalau Waskita ini dan secara fundamental pun Wika itu lebih bagus daripada Waskita. Itu adalah salah satu alasan mengapa kok sektor konstruksi saya masuk ke Wika. Terus yang berikutnya adalah CPO. CPO cukup menarik, kita lihat ada TBLA ya, di mana hari Jumat ini berhasil positif, kinerja positif plus 6%. Nah, ini ada kemarin malamnya itu saya membaca dari Instagramnya Pak Lukas ya, Lukas Setiaatmaja kalau nggak salah. Itu dia ada Zoom ngepost tentang dia Zoom meeting dengan Pak Lokeng Hong, dan Pak Lokeng Hong ini bukan beli, maksudnya mengaku punya saham TBLA. Nah, itu menyebabkan mungkin karena hal itu akhirnya saham TBLA ini sempat naik kenceng juga ya, dan dia di closingnya juga kuat. Saya lihat ini 1020 ini juga sangat bagus ya, dimana yang lainnya kayak DSNG ini turun 4%, terus AALI juga turun, LSIP juga turun. Jadi TBLA sendiri ini yang naik sendirian. Nah, sekarang coba kita lihat secara chartingnya. Secara chartnya dia lagi uptrend juga setelah ini ya, setelah dia sempat turun, terus ini ada perlawanan uptrend. Nah, ini foreign flow, volumenya dia ada peningkatannya. Jadi dia naik dengan volume yang cukup besar lah. Nah, ini dengan dia akan berusaha menembus ini ya, targetnya pertama ya tinggal sedikit lah ya, 1050. Terus dia akan mencoba menembus ini 1100. Ini untuk TBLA ya, dimana supportnya ada di 960. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu yang lagi uptrend. Terus kalau DSNG ini saya lebih prefer untuk long term. Kalau teman-teman suka sektor CPO dengan sekarang kan lagi mau clean ya, clean bahan bakar yang bersih lah. Kalau dulu kan lagi terkenalnya itu kayak coal, batu bara, di mana tingkat polusinya itu kan tinggi. Nah, sekarang kan mau digencarkan adalah CPO karena clean ya, biofuel kan. Nah, ini adalah DSNG, ini salah satu emiten yang cukup menarik, walaupun sebenarnya secara book value dia itu sudah tinggi. Nah, tapi saya masih mengamati. Saya belum masuk ya, untuk akun long term saya belum ada saham CPO, cuman saya akan mengamati prospek saham CPO ke depannya, karena saya melihat cukup menarik. Di samping itu, selain CPO adalah saham JSky. Ini juga saya lagi mengamati untuk prospek saham investasi jangka panjang. JSky ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang solar panel ya.
Nah, ini adalah perusahaannya, dia cukup oke, profit. Cuman memang sempat tersandung dengan repo, kalau nggak salah ada reponya ya, repo Jiska ini. Nah, iya, dia ini bergerak di bidang solar panel dan kedepannya menurut saya itu pasti semua rumah, semua bangunan itu pakai solar panel. Kenapa? Karena itu adalah salah satu yang sangat ramah lingkungan. Terus yang kedua, dia menggunakan bahan bakar menggunakan tenaga matahari, tenaga surya. Jadi gratis boleh dibilang. Cuman memang permasalahannya adalah sekarang mahal untuk instalasi infrastrukturnya. Jadi kalau kita mau masang di atap rumah kita sampai bisa menghidupi satu rumah terus, nah itu instalasinya pasti mahal. Tapi nanti kedepannya kalau memang ini sudah berjalan dan sudah diproduksi massal sangat banyak, saya yakin harga cost production-nya itu akan berkurang. Nah, oleh sebab itu saya akan mengamati saham ini untuk investasi yang jangka panjang ya. Seperti itu. Nah, karena IHSG kita IHSG sedang masa-masa menegangkan. Jadi kalau menurut saya money management untuk minggu depan ini harus dijaga ketat ya. Jadi kita harus siapkan juga porsi cash, jangan dihabiskan semua. Kita harus siapkan juga apabila benar-benar nanti seumpama ada koreksi ke 6150. Seperti itu. Jadi jangan kita habiskan semua dulu cashnya, kita benar perhatikan dan sebisa mungkin juga stop loss ketat untuk teman-teman yang suka trading. Cuman kalau saran saya sih jangan terlalu agresif tradingnya di minggu depan ini. Karena benar-benar fluktuatif lah IHSG-nya. Seperti itu. Oke, cukup sekian ya untuk video kali ini. Dan juga jangan lupa teman-teman ada disclaimer on, artinya semua video materi yang saya bahas ini bukan bersifat ajakan untuk membeli atau menjual ya, tapi ini pure sharing dari saya pribadi. Sorry kalau di minggu ini saya nggak terlalu banyak membahas emiten-emiten mana yang mau dibeli, karena memang strateginya adalah defensif dulu untuk melihat minggu depan ini. Nah, kita berharap ya semoga dengan asing tetap inflow itu adalah sentimen positif buat IHSG dan juga SWF, semoga cepat diumumkan. Nah, seperti itu untuk mendongkrak kinerja IHSG. Saya juga doakan ya untuk teman-teman yang menonton video ini supaya dapat cuan terus. Saya juga mohon dukungan untuk subscribe, like, komen, dan juga share apabila teman-teman mendapat manfaat dari video ini. Oke, cukup sekian video dari sana. See you.